Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai daily driver gue yang udah gue pakai selama 5 bulan terakhir mulai dari Desember sampai bulan Mei ini. Dan sekarang di tangan gue udah ada iPhone 12 Pro Max. Gak kerasa gue udah pakai HP ini selama 5 bulan terakhir, dan di video kali ini gue pengen ceritain nih gimana kesan gue pakai iPhone 12 Pro Max selama sekitar 5 bulan ini. So, kira-kira gimana rasanya pakai HP paling mahal dari Apple untuk saat ini? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. Sekarang yang pertama gue bakal bahas dulu nih mengenai kesan gue selama 5 bulan terakhir dengan desain dari iPhone 12 Pro Max ini. Jujur kalau untuk ngebahas soal desain dari iPhone 12 Pro Max, gue tuh agak bingung gimana cara ngejelasinnya. Karena selama sekitar 5 bulan terakhir gue tuh sangat-sangat puas dengan desain dari iPhone 12 Pro Max ini. Desainnya kelihatan bagus dan juga kelihatan elegan. Tapi menurut gua ada satu sisi di mana iPhone ini tuh punya kekurangan yang cukup fatal. Well, kalau kalian tahu, iPhone 12 Pro Max ini masih pakai aspek rasio 19,5:9. Dan ini juga dibarengi dengan ukuran dari iPhone 12 Pro Max yang super gede. Sehingga menurut gua untuk pemakaian sehari-harinya iPhone 12 Pro Max ini agak kurang nyaman. Sisi lainnya yang menurut gua kurang suka yaitu HP ini juga punya frame yang gampang banget buat nyemplakin sidik jari. Dan gua harap di generasi selanjutnya iPhone itu bisa bikin anti fingerprint di bagian framenya supaya nggak gampang buat nyemplakin sidik jari. Oh iya, satu buah komplain gua mengenai iPhone 12 Pro Max yaitu framenya ini tuh menurut gua gampang banget lecet. Jadinya buat kalian lagi pakai iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max, kalian itu wajib banget buat pakein case di HP ini karena HP ini tuh rentan banget terhadap baret, terutama di bagian framenya. Nah, gue juga punya saran buat kalian yang pakein case di iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max. Gue saranin banget buat kalian untuk rajin-rajin ngebersihin case kalian dari debu. Karena kalau seandainya bagian dalam case HP ini tuh ada debunya, itu berpotensi buat ngebaretin bagian frame dari iPhone 12 Pro ataupun iPhone 12 Pro Max kalian. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian depan dari iPhone 12 Pro Max. Jujur untuk bagian depan dari HP ini masih aman banget. Karena di sini gue pakein anti gores dari Phone.me Indonesia yaitu tipe Nano Glass. Nah, di sini meskipun HP ini diklaim memiliki yang namanya perlindungan ceramic shield, tapi menurut gue yang namanya kaca pastinya kalau seandainya jatuh berpotensi untuk pecah. Jadinya selama ini gue ngandelin anti gores dari Phone.me Indonesia. Karena jujur menurut gue anti gores ini adalah anti gores terbaik yang pernah gue pakai sampai detik ini. Nah, kalau untuk kualitas layar sendiri, iPhone 12 Pro Max menurut gua tuh udah bagus banget. Namun sayangnya, HP ini tuh belum memiliki refresh rate 120Hz. Sehingga kalau untuk pemakaian gua selama sekitar 5 bulan terakhir, gua jujur lebih nyaman buat scrolling di HP gua yang Android yang udah punya refresh rate 120Hz. Kualitas layar OLED yang dihasilin dari HP ini menurut gua juga sebenarnya sih udah oke banget. Namun menurut gua untuk ukuran 6,7 inci selama 5 bulan terakhir dengan rasio 19,5:9, itu menurut gue malah bikin HP ini jadi susah dipakai karena ukurannya tersebut. Tapi kalau seandainya kalian pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia, menurut gue kalian kayaknya nggak salah pilih deh buat pilih iPhone 12 Pro Max buat HP andalan kalian. Karena HP ini udah memiliki setup dual stereo speaker yang kualitasnya menurut gue oke banget. Meskipun perlu gue akui untuk kualitas speakernya HP ini bukan yang terbaik. Nah, buat kalian penasaran dengan contoh kualitas audio dari iPhone 12 Pro Max, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Lalu sekarang kita lanjut ke sektor performanya. Untuk performanya sendiri selama sekitar 5 bulan terakhir, gue jujur puas banget dengan performa dari chipset Apple A14 Bionic yang ada di iPhone 12 Pro Max ini. Karena setiap kegiatan gue di HP ini pasti bisa banget dilibas dengan lancar oleh iPhone 12 Pro Max ini. Lalu meskipun HP ini cuma memiliki RAM berukuran 6GB dan juga memori internal berukuran 128GB, Tapi menurut gua untuk kegiatan sehari-hari seperti multitasking ataupun kegiatan ngapain aja, HP ini tuh memiliki performa yang lancar banget.
Untuk game andalan gua kayak Genshin Impact dan juga PUBG Mobile pun juga bisa dilewatin di grafik mentok rata kanan dengan lancar. Tapi tentu aja yang paling penting dari sebuah HP yaitu user experience-nya. HP ini selama gua pakai sehari-hari jujur aja nggak ada kendala sama sekali. Dimana menurut gua iOS di iPhone itu bisa banget buat manjain kita yang hidup di ekosistem Apple. Di sini selain iPhone gua juga pakai iPad untuk sehari-hari gua. Dan menurut gua iPhone ini tuh gampang banget kalau seandainya dipakai untuk pindahin data. Kita bisa pakai AirDrop untuk transfer foto dan itu tuh menurut gua adalah fitur yang mempermudah banget. Dan itu menurut gua adalah salah satu alasan kenapa gua pakai iPhone untuk ngedampingin Android yang lagi gua pakai sebagai daily driver. Oh iya, satu lagi buat kalian lagi pakai iPhone 12 series. Di sini menurut gua kalian wajib banget buat update ke iOS terbaru yaitu iOS 14.5. Karena di iOS 14.5 ini menurut gua kalian tuh bakal dimanjain banget dengan experience scrollingnya yang menurut gua semakin bagus ketimbang iOS sebelumnya. Gua nggak tahu kenapa gua ngerasain adanya peningkatan untuk scrolling di HP ini. Karena sebelumnya gua ngerasain banget experience scrolling yang berbeda antara iPhone dengan Android gua yang berasa jomplang banget. Gak cuma untuk urusan scrolling aja, tapi untuk urusan baterainya HP ini juga menurut gua lebih awet ketimbang iOS sebelumnya. Dimana dengan baterai 3687 mAh, HP ini tuh selalu sukses untuk bertahan 1 harian lebih. Untuk waktu SOT-nya pun HP ini selalu bisa bertahan di angka 7-8 jam. Dan menurut gua iPhone 12 Pro Max adalah salah satu HP dengan baterai paling awet yang pernah gua pakai sampai saat ini. Namun meskipun gua itu puas dengan performa dari baterai iPhone 12 Pro Max, di sisi lain gua itu nggak puas dengan performa charging dari iPhone 12 Pro Max. Well, di sini gue emang pakai charger 20 watt dari Apple yang dihargain dengan harga 500.000. Tapi untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100 gue itu butuh waktu sampai 2 jam untuk ngecas sampai penuh. Tentu aja itu udah ketinggalan banget dengan HP-HP Android yang bisa ngecas dari 0 sampai 100 di bawah 1 jam. Sehingga gue berharap di kedepannya Apple itu bisa membawa fitur charging yang lebih advance ketimbang iPhone 12 Pro Max. Lalu sekarang kita lanjut ngebahas mengenai sektor kameranya. Di sini iPhone 12 Pro Max memiliki setup 3 buah kamera belakang dengan resolusi 12 megapiksel. Dan jujur selama 5 bulan terakhir gue pakai HP ini, gue itu puas banget dengan setiap hasil foto yang dihasilin dari iPhone 12 Pro Max. Foto di siang harinya menurut gue iPhone 12 Pro Max ini adalah salah satu yang terbaik, dimana HP ini bisa ngasilin hasil foto yang super tajam. Dan yang gue suka dari karakter foto iPhone, HP ini tuh masih bisa mempertahankan karakter warna yang natural. Dynamic range dan juga foto portraitnya menurut gue juga oke banget. Dan hampir di setiap saat gue itu ngandalin hasil foto dari iPhone 12 Pro Max ini. Lalu sekarang kita masuk ke foto low light. Di sini sayangnya iPhone 12 Pro Max kalau seandainya kita bandingin dengan HP-HP lain kayak Vivo X60 Pro, menurut gua untuk foto low light-nya iPhone 12 Pro Max ini tuh masih kalah terang. Namun di sini sisi positifnya kamera iPhone itu tiga-tiganya bisa dipakein fitur night mode. Dan menurut gua kalau dipakai untuk foto low light, iPhone 12 Pro Max itu mempertahankan karakteristik foto di malam hari. Sehingga untuk hasil fotonya iPhone 12 Pro Max ini cenderung lebih gelap ketimbang HP Android yang ada di pasaran saat ini. Nggak lupa juga iPhone 12 Pro Max juga membawa fitur Night Portrait. Dan fitur Night Portrait-nya menurut gua HP ini juga udah oke banget. Lalu lanjut ke sektor videografinya. Di sini jujur aja gue puas banget dengan performa video dari iPhone 12 Pro Max yang bisa ngerekam hingga 4K 60 fps dengan sangat stabil. Dan tentu aja ini tuh berkat dukungan sensor shift stabilization yang ada di kamera utama dari iPhone 12 Pro Max. Dipakai di resolusi 4K 60 fps, HP ini tuh bisa ngerekam dengan sangat tajam dan juga sangat stabil. Dan untuk kamera ultrawide-nya pun gue juga puas karena HP ini bisa menggunakan 4K 60 fps dengan sangat stabil. Selain itu, HP ini juga punya fitur HDR video secara default, yang dimana ini tuh memungkinkan kita untuk ngerekam di HDR 10-bit 4K 60 fps. Oh iya, gak lupa juga iPhone 12 Pro Max juga memiliki fitur Apple ProRAW yang jarang banget gue pakai sampai detik ini. Sehingga kalian bisa ngambil foto dengan format RAW yang less processing, sehingga hasil fotonya lebih fleksibel untuk urusan editing.
Lalu lanjut ke kamera depannya. Di sini HP ini tuh membawa kamera depan sebesar 12 megapiksel, yang menurut gua untuk hasil fotonya HP ini tuh memiliki karakter yang kurang lebih mirip dengan kamera belakang dari iPhone 12 Pro Max. Hasil fotonya itu tajam dan juga memiliki warna yang natural. Dan untuk mode portraitnya pun iPhone 12 Pro Max juga sukses ngasilin foto yang oke banget. Gak lupa juga iPhone 12 Pro Max juga memiliki fitur Night Mode di kamera depannya. Namun tambahan buat kalian yang pakai kacamata, iPhone 12 Pro Max ini fitur Night Mode-nya tuh mantulin cahaya. Sehingga kalau dipakein fitur Night Mode, HP ini tuh bakal mantulin cahaya ke kacamata kalian. Lalu untuk urusan videografi di kamera depannya, iPhone 12 Pro Max bisa ngerekam hingga 4K 60fps. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12 Pro Max, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12 Pro Max. Dan ini gue pakai di resolusi 4K 60fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari iPhone 12 Pro Max. Namun satu catatan yang pengen gue kasih tau kalian buat kalian yang pengen beli iPhone 12 ataupun iPhone 12 Pro Max. HP ini tuh kalau seandainya dipakai untuk merekam di malam hari dan juga banyak lampunya bakal mantulin cahaya flare yang menurut gua sangat amat mengganggu. Jadinya gua harap di generasi selanjutnya Apple itu bisa menangani masalah ini supaya iPhone generasi selanjutnya bisa memiliki hasil foto ataupun video malam hari yang lebih bagus lagi. Lalu sekarang kita berlanjut mengenai kesimpulannya. Sekarang ini harga dari iPhone 12 Pro Max udah dibanderol dengan harga 19,5 juta dan dengan harga tersebut kan udah bisa dapetin iPhone 12 Pro Max dengan garansi resmi. Menurut gue dengan harga tersebut, iPhone 12 Pro Max sebenarnya masih layak buat kalian beli. Tapi kalau seandainya kalian itu pengen beli iPhone yang lebih lengkap lagi, gue lebih saranin kalian buat nunggu sampai iPhone generasi selanjutnya. Karena di generasi selanjutnya kabarnya iPhone bakal ngebawa layar 120Hz biar scrollingnya tuh bisa lebih lancar lagi. Selain itu di generasi selanjutnya, gue juga berharap iPhone itu bisa membawa kamera yang lebih bagus lagi, terutama untuk foto ataupun video di malam hari. Karena jujur aja untuk flare yang dihasilin dari kamera iPhone 12 Pro Max ini menurut gua tuh ngeganggu banget. Jadinya gua harap kedepannya Apple itu bisa memperbaiki masalah ini. Dan buat kalian yang pengen beli HP ini, gua lebih saranin kalian untuk nunggu sampai iPhone generasi selanjutnya. Tapi kalau seandainya kalian pengen banget buat pakai HP ini, sok monggo langsung aja dibeli aja karena HP ini emang bagus banget. HP ini udah 5G ready meskipun belum bisa dipakai di Indonesia untuk saat ini. Tapi kalau seandainya sewaktu-waktu 5G udah ready, HP ini tuh udah siap buat menampung 5G. Selain itu, HP ini juga udah memiliki fitur NFC yang sekarang ini lebih bisa dipakai. Dan gak lupa juga dukungan IP68 juga hadir di iPhone 12 Pro Max ini. So, menurut gua untuk dibeli sekarang iPhone 12 Pro Max sebenarnya masih cukup worth it. Tapi kalau seandainya kalian pengen nunggu yang lebih bagus lagi, lebih baik tunggu sampai iPhone generasi selanjutnya. So, kira-kira segitu dulu aja video gua mengenai long term review dari iPhone 12 Pro Max. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.